Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu 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 bagi kita semua. Selamat pagi, siang, sore, malam Pak Hendra. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan aplikasi tentang materi teori graf, yaitu dengan judul aplikasi Dijkstra algoritma untuk perencanaan rute perdagangan emas dan strategi perang game Age of Empires 2 HD Edition. Nah, ini saya ambil dari jurnal berasal dari mahasiswa ITB tahun 2023-2024. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai apa itu Age of Empires 2 HD Edition. Jadi Age of Empires 2 Edition itu adalah game strategi perang antar bangsa yang dirilis pada tanggal 9 April 2013 di Steam untuk pengguna Windows. Lalu gamenya kurang lebih gameplaynya seperti pemain dapat membangun bangunan, lalu menciptakan penduduk dan prajurit, lalu menukarkan 4 sumber daya utama, yaitu kayu, makanan, emas, dan batu. Lalu ada juga strategic alliance-nya, dengan pemain dapat bersekutu dengan bangsa lain untuk bertahan dan menyerang musuh. Jadi sumber daya akan menjadi langka seiring perkembangan zaman Pak, kecuali emas yang selalu digunakan untuk perdagangan. Lalu objektif dari game ini yaitu menaklukkan kekaisaran musuh melalui 4 masa sejarah dengan strategi perdagangan dan aliansi yang efektif. Ini kurang lebih ada peta wilayah bangsa dan dari jalur biru yang ke jalur ungu atau pink ini Pak. Ini saya ambil dari penulisnya. Nah, metodologi yang pertama dari si penulis adalah dengan membuat graf dari map atau peta dari game itu tersebut. Jadi pertama pemain akan memilih atau player akan memilih kebangsaan serta tim untuk urutan main. Lalu juga menjadikan market atau seperti bangunan yang ada di map itu menjadi simpulnya itu Pak, sebagai tujuan perdagangan itu tadi. Lalu yang terakhir adalah membuat sisi yang menghubungkan antar market atau simpul itu tadi. Kurang lebih seperti ini Pak. Yang pertama, step 1 dia akan memilih timnya. Lalu juga ini step 2 akan melihat market-marketnya, mulai ditandain jadi simpul-simpul. Lalu yang terakhir akan menghubungkan tiap simpul dengan sisi Pak. Nah, kurang lebih implementasinya graf seperti ini Pak. Dari dia akan membentuk graf yang seperti ini dengan simpul ada 8 karena memang maksimal ada 8 player, dari mulai kebangsaan Japanese, Frank, Britons, Teutons, Byzantines, Persians, Chinese, dan Goths gitu sih Pak. Oke, lanjut adalah implementasi code dan Dijkstra algoritma. Jadi di sini penulis mengerjakan semua, menghitung Dijkstra-nya itu dengan code Pak. Nah, di sini code yang ada di GitHub itu akan berbentuk dengan C++. Kurang lebih seperti ini Pak. Nah, ini adalah dengan menggunakan bahasa C++. Namun saya sendiri mengimplementasikan sendiri Pak, menghitung sendiri dengan menggunakan bahasa Java. Ini beberapa sintaksnya kurang lebih sama sih Pak. Mulai dari graf ini akan menginisialisasi jaraknya, dan terus ini juga buat memasukkan limit nationnya Pak. Lalu ini ada juga mencari indeksnya, ini untuk ngeprint saja. Lalu ini adalah datanya Pak, data jarak dari semuanya itu.
Nah ini untuk penghitungannya. Lalu ini adalah Dijkstranya Pak. Jadi mulai dari start index itu tadi untuk mencari nationnya, dan terakhir itu ada end index. Apabila dia start indexnya dari min 1 atau x indeksnya di min 1, nanti akan invalid. Ini kurang lebih mulai dari menghitung for loopnya, jaraknya. Nah ini nanti akan di print menjadi keterangan gitu Pak. Lalu ada juga ini printnya. Ini tuh untuk ngeprint apabila dari program itu sendiri, misal dari Chinese ke Britain, nanti akan kembali gitu Pak. Jadi mulai Britain, terus habis itu ada lewat misal franc, Chinese, terus kembali ke franc lagi, balik ke Britain gitu. Jadi enggak sekali jalan, namun dari rumah ke dari nation itu sendiri, lalu ke nation tujuan, lalu kembali ke nation dia kembali, seperti itu. Ini untuk ngeprintnya kurang lebih seperti ini, dan ini untuk mencari indeks terkecilnya. Lalu di sini cuma inisialisasi nation aja sih Pak, buat memasukkan country-nya apa saja, lalu namanya apa saja. Nah ini kurang lebih mainnya. Saya bagi ada beberapa. Yang ini pertama ini default, lalu ini ada study kasus 1, ini study kasus 2, lalu yang ini study kasus 3, lalu yang terakhir study kasus keempat. Mungkin saya langsung run saja. Oke. Yang pertama ini seperti biasa Pak, cuma tidak ada syarat sama sekali, hanya dia akan melakukan dari Britain ke Chinese. Jadi shortest path from Varel W ke UV ini atau player yang di Chinese dengan nation Chinese ini akan menjadi Britain, franc, Japanese, Chinese, Japanese, franc, lalu kembali ke Britain. Jadi dengan total distance 112. Lalu di kasus pertama ini, ketika semua instansi menjadi enemies Pak, jadi musuh semua. Jadi di sini akan mengeluarkan tidak ada path yang ditemukan. Soalnya memang di situ tidak ada jalannya gitu Pak, karena semua enemies. Lalu yang kedua, studi kasus kedua ini dia akan mengaliansikan dengan semua, namun kecuali dengan Persian dan Teutons Pak. Jadi jalannya nanti akan dari Britain ke Persian, nanti akan keluar seperti ini Pak. Britain, franc, Teutons, Byzance, Persian, Byzance, Teuton, franc, Britains gitu. Seperti itu. Lanjut ke studi kasus ketiga, yaitu dia harus melewati franc Pak. Jadi kemanapun dia pergi, dia akan harus lewat franc. Soalnya player 1 hanya mengaliansi dengan franc, namun franc beraliansi dengan semuanya. Jadi shortest path-nya akan jadi Britain, franc, Chinese, franc, Britains dengan total jarak 160. Lalu yang terakhir itu adalah ketika dia hanya berteman dengan franc aja, namun franc tidak berteman dengan yang lain. Jadi misal dia bisa melewati franc, namun dia setelah franc ke manapun dia tidak bisa kembali ke manapun. Jadi
di alliance matrixnya sendiri ini akan menjadi 0 lalu ke 1. Jadi cuma true-nya di Frank doang. Maka dari itu di Britain ketika dimasukkan Britain ke Chinese, dia cuma akan mengeluarkan no pet phone. Soalnya memang dari Britain ke Chinese pasti akan melewati beberapa nation-nation yang lain, which is enemies itu semua. Begitu, Pak. Oke, kembali ke presentasi tadi. Setelah code ini tadi dapat dikonklusikan bahwa untuk menghitung jarak antar market atau tujuan perdagangan itu tadi bisa menggunakan algoritma Dijkstra untuk menentukan jarak terpendeknya. Dan dari cara menghitung algoritma Dijkstra itu tadi dari Chinese ke Britain dapat bisa melalui Britain, Frank, Japanese, Chinese, Japanese lagi, Frank, lalu kembali ke Britain dengan total jarak 112. Namun dikarenakan saya sendiri tidak mendapatkan data untuk menghitung jumlah koin yang bisa didapatkan ketika mendapatkan menjarah di Chinese itu tadi, maka dari itu tidak saya tampilkan karena memang saya sendiri tidak mengerti mengapa dia mendapatkan nilai tersebut, Pak. Itu mungkin sekian dari saya, Yan Mahendra Putra. Terima kasih telah menyimak.